Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un la tasiru illa fi mu'min. Ada 4 perkara, 4 sifat yang tidak akan mungkin terjadi, tidak akan ada kecuali dalam diri seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Baik imannya, kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-sumtu wa huwa awwalul ibadah. Diem. Dan ini permulaan daripada ibadah adalah banyak diem. Orang yang banyak diem itu hadirin, walaupun dia nggak banyak ibadah, nggak banyak zikir, nggak banyak baca Quran, itu termasuk ibadah, karena akan menyelamatkan dirinya dan akan menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Status ini ngoten nggih. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu dalilu. Ngomong dulu memang dari hati hadirin. Dari hati. Omongan yang kita keluarkan itu kan dari hati. Hanya lisan ini sebagai petunjuk aja. Kalau kita lihat orang sering misu, berarti memang hatinya kotor nih. Kalau kita lihat orang sering mengeluarkan kalimat yang kasar, berarti memang hatinya niku kotor. Itu orang dulu. Tapi kalau sekarang gantinya nih status. Berapa kali statusnya kita nyindir orang hadirin? Nggak ngomong tapi statusnya nyindir orang. Tahu kalau di dalam kontaknya itu ada orang yang kalau baca bakalan tersinggung, ditulis sama kita. Sakit hati, dosa nih Bu. Nggak sadar kadang-kadang kita hadirin. Kadang memang ada sebagian orang itu nulis status untuk nyakitin orang yang ada di kontak nomornya tadi nih. Ya Allah. Nah ini kita ini bahayanya kita ini bagi kita yang tidak bisa menjaga lisan atau tidak bisa menjaga telunjuk nih, ibu jari nih untuk nulis status di media sosial. Makanya katanya beliau disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu wa huwa awalul ibadah. Banyak diem. Yang kedua at-tawadhu. Orang mukmin itu tawadhu. Ada orang mukmin itu hadirin sombong. Yang bilang sekarang napa niku? Hafal bahasa Suryani, paham bahasa semut, paham bahasanya malaikat. Habis itu menyangka bahwasannya dirinya sekarang penjaganya neraka dan yang lain. Nah ini repot. Orang mukmin itu tawadhu, punya sifat rendah diri. Orang mukmin itu punya sifat rendah diri, nggak menyombongkan dirinya. Ini orang mukmin kata Rasulullah SAW. Yang pertama banyak diem, yang kedua at-tawadhu, yang ketiga wa dzikrullahi ta'ala. Banyak zikir. Banyak zikir. Jangan naik sepeda motor zikir, jangan kerja zikir. Zikir itu kan nggak harus yang panjang-panjang hadirin. Jangan ucapkan Allah zikir, la ilaha illallah zikir. Bahkan kata ulama la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling bisa dikatakan yang paling ikhlas. Kenapa? Karena kita ketika mengucapkan la ilaha illallah itu bibirnya nggak gerak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya tok yang gerak, bibirnya enggak gerak. Makanya kata sebagian ulama, zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling bisa kita untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Beda dengan subhanallah. Subhanallah kan bagapen iki bibir itu. Subhanallah. Oke. Alhamdulillah harus mingkem. Kalau enggak mingkem lah enggak bisa nih. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nggak usah bergerak bibirnya. Makanya dimanapun kita, kecuali di tempat-tempat kotor, di WC dan yang lain-lain, jangan zikir. Jangan beralasan kita nggak bisa zikir karena kita orang yang pekerja berat. Malah yang pekerja berat tadi butuh zikir. Karena dengan zikirnya tadi itu kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah mendengar guru saya Al Habib Umar bin Hafid ketika beliau ke Indonesia di Solo,
beliau daras pagi habis subuh mengatakan tentang faedahnya zikir kepada Allah. Katanya beliau, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala. Dan tidaklah ada hewan di muka bumi ini yang di darat, di udara, di laut, yang di darat kena tangkap, kena tembak, yang di laut kena jaring, kena pancing, atau yang di udara kena tembak dan yang lain-lainnya, kecuali ketika saat itu binatang tadi itu lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai semua lele niki zikir, Pak, jenengan mancing yo satu bulan di atasnya sungai yang nggak dapat lele jenengan, okay. Tapi alhamdulillah lelenya pas lupa, akhirnya ketok pancingnya jenengan kena nih. Katanya beliau, tidaklah ada hewan di daratan, di udara, di lautan itu yang terkena kena buru, kena pancing, kena tembak, kecuali pada saat itu dia lalai untuk zikir kepada Allah. Katanya beliau, ini binatang. Kalau manusia gimana? Tidaklah ada seorang manusia yang lalai zikir kepada Allah kecuali akan ditangkap dan terperangkap di dalam godaannya setan. Jadi kalau kita banyak zikir niku, dijaga keimanannya kita. Orang yang zina, orang yang merampok, orang yang mengambil hanya orang, ketika itu pasti lupa kepada Allah Ta'ala. Makanya perbanyak zikir. Ya lebih-lebih tadi saya katakan, orang yang pekerja berat memang butuh zikir lebih banyak daripada orang yang seharusnya kerjaannya di masjid, di rumah. Karena dengan zikir tersebut kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik sepeda motor daripada ngelamun jenengan zikir. Zikir, sholawat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikrullahi ta'ala. Yang keempat, wa qillatus syarr. Orang mukmin itu maksiat pasti terjatuh. Karena orang mukmin ini enggak maksum. Yang maksum itu Rasul Nabi. Maksum itu dijaga daripada kemaksiatan sama sekali. Enggak mungkin terjadi kemaksiatan. Ulama itu kelasnya mahfuz. Mahfuz niku hanya dijaga, tapi bisa juga ulama niku tergelincir. Lek model kula jenengan bukan ulama, bukan nabi yo banyak tergelincir aja nih, terprosok. Lek kula jenengan niki. Nabi Rasul maksum, nggak mungkin ada kemaksiatan. Makanya kalau ada nabi dan rasul yang secara zahirnya itu melakukan kesalahan, kayak Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh. Niku litasri' untuk syariat kepada kita, ngajarkan kepada kita. Coba hadirin, andai Kanjeng Nabi nggak pernah kesiangan sholat subuh, apa? Berarti kan nggak ada hukum untuk mengqadha sholat subuh. Sedangkan itu selalu kita lakukan setiap kesiangan sholat subuh. Sampai sekarang diambil bagaimana hukumnya orang yang kesiangan sholat subuh, disuruh cepat-cepat qadha kalau ketidurannya tadi gara-gara atau kesiangannya gara-gara tidur. Litasri'. Kanjeng Nabi pernah merengut, litasri', bukan karena Kanjeng Nabi maksiat, bukan. Atau nabi-nabi yang lainnya untuk syariat. Di bawahnya ulama mahfuz, dijaga. Dijaga daripada kemaksiatan, walaupun kalau kita melihat satu orang ulama kok melakukan hal yang di luar daripada syariat, jenengan jangan langsung ini ulama opo gitu. Sore ulama kok loh, namanya ulama Pak, manusia. Mahfud, bukan maksum. Apalagi kalau model-model kita ini, ya. Kalau kita melihat ustadz, kemudian orang-orang yang mungkin menurut kita orang yang paham agama kok tergelincir, manusiawi. Tapi orang-orang yang paling baik, wa khairul khatta'in at-tawwabun, orang yang paling afdol, paling baik daripada orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang memperbanyak taubat kepada Allah. Jadi bedanya apa? Kita dengan para ulama. Ulama ketika melakukan dosa cepat-cepat taubat kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa malah dosanya yang ditambah. Bukan cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 hal
yang seharusnya ada pada seorang mukmin. As-sumtu wa huwa awalul ibadah, banyak diem. Kemudian at-tawadu wa dzikrullahi ta'ala wa qillatus syarr, dan sedikit kejelekannya, sedikit melakukan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.